Transportasi berkelanjutan adalah konsep yang bertujuan menciptakan sistem transportasi yang mendukung mobilitas manusia dengan memperhatikan beberapa aspek utama seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan sistem transportasi di suatu kota meliputi yang pertama, kualitas udara dan kontribusi gas emisi, terutama kontribusi sektor transportasi, dan yang kedua, pertumbuhan kendaraan pribadi, yang ketiga, penggunaan bahan bakar berbasis fosil, yang keempat, guna lahan yang kompleks, dan yang kelima, inklusivitas transportasi umum untuk segala kalangan. Apakah Kota Surakarta telah berhasil menerapkan transportasi berkelanjutan dan apakah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya? Mari kita lihat bersama-sama. Transportasi berkelanjutan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Surakarta. Sebagai pusat kegiatan para wisata dan ekonomi berbasis budaya, Surakarta menjadi daya tarik besar bagi penduduk dari daerah sekitarnya, sehingga urbanisasi terus meningkat. Selain itu, wisata kuliner yang dominan di kota ini juga menambah kompleksitas masalah transportasi. Tanpa pendekatan transportasi berkelanjutan, peningkatan jumlah pengunjung dan kendaraan akan menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan, polusi udara, dan penurunan kualitas hidup warga kota. Pertumbuhan kota yang pesat seringkali tidak berbanding dengan infrastruktur transportasi yang memadai. Kota Surakarta telah berupaya untuk menghadirkan pelayanan transportasi umum yang memadai. Terdapat beberapa moda yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan mobilitas seperti feeder, BST, KRL, hingga kereta api lokal Batara Kresna. Moda transportasi umum di Kota Surakarta telah memiliki fasilitas yang baik, seperti adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas, tarif yang relatif murah, hingga memprioritaskan orang tua dan anak-anak yang memberikan rasa nyaman dan inklusivitas. Namun, transportasi umum di Kota Surakarta tidak terlepas dari beberapa kekurangan, seperti jadwal terlambat, fasum halte yang masih seadanya di beberapa tempat, hingga minimnya keterjangkauan titik transit dengan fasilitas umum sehingga kurang maksimal dalam perjalanan first mile atau last mile, mengakibatkan masih adanya dependensi terhadap kendaraan pribadi. Lanjut mengenai kendaraan pribadi, tarikan besar yang dihasilkan Kota Surakarta berbanding lurus terhadap bobot mobilitas di dalam kota. Salah satu masalah yang terlihat jelas adalah tren pertumbuhan kendaraan pribadi. Berdasarkan data UPPD Kota Surakarta, pada tahun 2023, jumlah kepemilikan kendaraan pribadi mencapai angka 500.000 dengan mayoritas kendaraan roda 2 yaitu sebesar 400.000. Hal ini bertolak belakang dengan standar transportasi berkelanjutan yang idealnya memiliki tren yang menurun. Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi pada Kota Surakarta menyebabkan munculnya masalah-masalah lain, seperti tingginya emisi yang dikeluarkan hingga tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan yang dapat menimbulkan kerugian. Sektor transportasi di Kota Surakarta berkontribusi atas 69% dari total emisi, dengan jumlah 484.965 karbon dioksida ekuivalen per tahunnya. Sayangnya, jalan raya masih menjadi kontributor tertinggi dibandingkan transportasi kereta, sehingga mengindikasikan tingginya jumlah kendaraan pribadi. Selain masalah emisi, tingginya tingkat kecelakaan juga menjadi buntut dari tingginya kepemilikan kendaraan pribadi di Kota Surakarta. Menurut BPS, tahun 2024, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama 4 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat, di mana kecelakaan terbanyak terjadi pada tahun 2002, yaitu sebanyak 1.332 kasus. Salah satu alternatif solusi yang dapat diimplementasikan di Kota Surakarta untuk membenahi permasalahan transportasi berkelanjutan adalah dengan penerapan ASI atau Avoid, Shift, and Improve Framework, di mana konsep ASI merupakan satu pendekatan mengenai sustainability yang telah diprakarsai sejak awal tahun 90-an oleh Parlemen Jerman dan banyak dibicarakan kembali dalam konferensi perubahan iklim internasional yaitu Paris Agreement tahun 2015 hingga sekarang. ASI atau Avoid, Shift, Improve adalah strategi komprehensif yang dapat digunakan untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan, di mana komponen pertama yaitu avoid atau penghindaran bertujuan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan yang tidak perlu, di mana hal ini dapat dilakukan dengan mendesain tata ruang kota yang lebih efisien, seperti konsep transit oriented development, di mana pembangunan diarahkan untuk memusat terhadap titik transit.
Strategi lain adalah circular economy dan digital service. Yang keduanya berfungsi untuk mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Komponen kedua adalah shift atau pengalihan fokus, di mana komponen ini mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan transportasi umum seperti bis listrik atau kereta api yang terintegrasi, serta mempromosikan mobilitas aktif seperti berjalan kaki dan bersepeda. Peningkatan infrastruktur seperti jalur sepeda yang aman, trotoar yang nyaman, dan stasiun transportasi umum yang mudah diakses menjadi kunci utama dalam memfasilitasi peralihan ini. Yang terakhir adalah komponen improve atau perbaikan, di mana komponen ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan keberlanjutan teknologi transportasi. Hal ini melibatkan pengembangan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik atau kendaraan berbahan bakar hidrogen, serta optimalisasi sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan sebagai sumber daya untuk operasional transportasi juga menjadi langkah penting dalam mendukung aspek ini. Dengan mengintegrasikan ketiga langkah avoid, shift, improve ini, transportasi yang lebih efisien, inklusif, dan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan untuk mendukung keberlanjutan perkotaan di masa depan.